Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan kami dari kelompok menghitung awal bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri Nur Amelia Rida dan juga teman-teman saya ada Maulida Nur Alia, Faras Fatan Hikam, Siti Nurmiati, Muhammad Atabik, Nurul Ainun Jannah dan juga Ahmad Busyairi. Baiklah, langsung saja ke materi pertama atau penjelasan yang pertama, yaitu langkah yang pertama menghitung perkiraan akhir Syaban tahun 1443 Hijriah. Yang pertama seperti pada PPT, kita jabarkan dulu. Yang pertama 29 Syaban 1443 Hijriah itu sama dengan 1442 tahun ditambah 7 bulan ditambah 29 hari. Kenapa 7 bulan? Karena Syaban itu pada penanggalan Hijriah, yaitu pada bulan ke-7. Lalu 29 hari karena akhir bulan. Lalu yang kedua, tahun 1442 Hijriah tadi atau tahun sebelumnya yang kita hitung itu dibagi 30 daur. Jadi sama dengan 48 daur ditambah 2 tahun. Kita jabarkan lagi yang di atas, 7 ditambah 7 bulan dan juga ditambah 29 hari. Lalu 48 daur tadi kita kalikan dengan ketetapan angkanya yaitu 10.631 sehingga menjadi 510.288 hari. Lalu pada 2 tahun yang di atas tadi yang sebelumnya itu kita jabarkan lagi menjadi hari, yaitu sebanyak 708 hari karena 2 dikali 354 itu sama dengan 708 hari itu pada hari-hari pada tahun Hijriah. Lalu 7 bulan tadi yang bulan Syaban itu kita jabarkan juga menjadi 207 hari dan 29 hari itu tetap yaitu 29 hari. Selanjutnya kita jumlahkan sehingga mendapat hasil 511.232 hari. Nah, yang tadi kita jumlahkan lagi dengan ketetapan tafawud yaitu sebanyak 227,16 hari dan juga anggaran baru Gregorius yaitu sebanyak 13 hari. Kita jumlahkan lagi dan mendapat hasil sebanyak 738.261 hari. Selanjutnya 738.261 hari tadi kita bagi sebanyak 1461 yaitu sama dengan 505 ditambah 456 hari. 505 itu siklusnya. Kita kalikan 4 yaitu sebanyak tahun 2020. Nah, lalu sisa hari tadi sebanyak 456 hari itu kita bagi dengan 365 hari. Dan didapat hasil sebanyak 1 tahun ditambah 3 bulan ditambah 1 hari. Lalu menentukan hari pasaran dengan mengambil nilai penjumlahan sebelum dijumlahkan dengan tafawud dan anggaran baru Gregorius. Itu 511.232 untuk hari untuk menentukan harinya kapan pada tahun Masehi itu dibagi 7, yaitu hasilnya sebanyak 73.033 lebih 1, yang mana itu ketentuannya pada hari pertama itu hari Jumat. Dan juga untuk menentukan hari pasarannya sama, kita ambil penjumlahan sebelum dijumlahkan dengan tafawud dan anggaran baru Gregorius itu 511.232 hari dibagi 5. Hasilnya didapat 102.246 dengan sisa atau lebih 2, yang mana ketentuannya itu hari kedua yaitu pahing.
Jadi dapat kita simpulkan tanggal 29 Sya'ban tahun 1443 Hijriah itu bertepatan dengan hari Jumat Pahing tanggal 1 April 2022, di mana 1 April tanggal 1 itu kita dapat pada hitungan sebelumnya, yaitu 456 dibagi 365, itu kan lebihannya 1 hari. Itu berarti tanggal 1, lalu bulan April didapat pada kan tadi lebihnya 3 bulan, Januari, Februari, Maret, yaitu terus kita tambahkan lagi 1 bulan menjadi April, dan juga tahun 2020 itu kita tambahkan 1, dan tadi pada penjumlahan atau penjabaran 456 hari dibagi 365 itu 1 tahun, dan itu ditambah lagi menjadi 2022 sehingga didapat tanggal seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Ainunjana. Saya di sini akan menjelaskan tentang mencari saat ijtima akhir Syaban pada tahun 1443 Hijriah. Sebelumnya kita mencari FIB terkecil terlebih dahulu. FIB terkecil pada tanggal 1 April 2022 yaitu 0,00089 terjadi pada jam 7 GMT. Selanjutnya yaitu ELM atau Dhul al-Syamsi pada jam 7 GMT yaitu 11 derajat 32 menit 32 detik. Selanjutnya ALB atau Dhul al-Qamar pada jam 7 GMT yaitu 11 derajat 42 menit 24 detik. Selanjutnya itu sebab matahari per jam. Rumusnya yaitu ALM 7 GMT dikurangi ALM 8 GMT yaitu ALM 7 GMT 11 derajat 32 menit 32 detik dikurangi ELM 8 GMT yaitu 11 derajat 35 menit 0 detik. Sabak mataharinya yaitu 0 derajat 2 menit 28 detik. Selanjutnya yaitu sabak bulan per jam. Sabak bulan per jam rumusnya yaitu ALB 7 dikurangi ALB 8 GMT. ALB 7 GMT yaitu 11 derajat 49 menit 24 detik dikurangi ALB 8 GMT 12 derajat 22 menit 6 detik. Sabak bulan yaitu 0 derajat 32 menit 42 detik. Selanjutnya yaitu saat ijtima dalam jam FIB. Rumusnya yaitu jam FIB ditambah dalam kurung ALM dikurangi ALB tutup kurung dibagi sabak bulan dikurangi sabak matahari ditambah 7 jam WIB. Ijtima sama dengan jam 7 ditambah dalam kurung 11 derajat 32 menit 32 detik dikurangi 11 derajat 49 menit 24 detik tutup kurung dibagi dalam kurung 0 derajat 32 menit 42 detik dikurangi 0 derajat 2 menit 28 detik tutup kurung ditambah 7 jam WIB. Perhitungannya jam 7 dikurangi 0 derajat 33 menit 28,38 detik ditambah 7 jam WIB. Jadi ijtima terjadi pada jam 13 derajat 26 menit 31,62 detik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai tata cara perhitungan posisi hilal yang mendapatkan hasil waktu ghurub dan azimut ghurub. Langkah pertama yaitu kita menulis kembali hasil dari perhitungan ijtima akhir Sya'ban 1443 Hijriah yang terjadi tepat pada hari Jumat Legi 1 April 2022 Masehi, yaitu jam 13 jam 26 menit 31,62 detik. Untuk langkah kedua yaitu mencari tinggi matahari. Sebelum mencari tinggi matahari, kita harus menyiapkan dulu data-data yang dibutuhkan untuk mencari tinggi matahari. Data-data yang pertama yaitu mencari deklinasi matahari. Data yang kedua mencari equation of time. Data yang ketiga mencari dip atau KO yang biasa disebut dengan kerendahan ufuk. Data yang keempat mencari refraksi. Data yang kelima mencari semi diameter. Untuk mencari data deklinasi matahari, ini kita menggunakan perkiraan waktu ghurub, di mana pada waktu ghurub biasanya terjadi pukul 18 atau 17. Maka kita ambil pukul 18 WIB dikurangi 7 GMT
maka mendapatkan hasil 11 GMT. 11 GMT, yaitu maka kita ambil data deklinasi matahari pada jam 11 GMT pada tanggal 1 April 2022 Masehi. Lalu untuk pengambilan data equation of time sama dengan pengambilan data deklinasi matahari, yaitu menggunakan jam 11 GMT. Untuk dip atau kerendahan ufuk menggunakan rumus 0 derajat 1,76 menit dikali akar tinggi tempat. Akar tinggi tempat ini sesuai dengan tinggi tempat kalian yang akan menjadi markas untuk perhitungan awal bulan Komariah. Data yang keempat yaitu refraksi. Refraksinya mendapatkan hasil 0 derajat 34 menit 30 detik. Hasil refraksi ini adalah ketetapan. Dan yang terakhir yaitu data semi diameter. Data semi diameter ini sama dengan data refraksi, yaitu ketetapan. Yaitu datanya adalah 0 derajat 16 menit 7,20 detik. Setelah kita menyiapkan data-data yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya kita menghitung tinggi matahari atau biasa disimbolkan dengan H. Dengan rumus 0 dikurangi semi diameter dikurangi refraksi dikurangi dip atau kerendahan ufuk. Langsung saja dimasukkan datanya. Setelah dimasukkan datanya dan dihitung, kemudian mendapatkan hasil min 1 derajat 1 menit 1,94 detik. Setelah mencari tinggi matahari, kita mencari sudut waktu matahari atau biasa disimbolkan dengan TO. Untuk mencari TO ini menggunakan rumus cos TO sama dengan tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari ditambah sin H atau sin tinggi matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari. Cos TO dalam pemencatan kalkulator yaitu menggunakan shift cos. Kemudian data-data dimasukkan dan mendapatkan hasil 90 derajat 28 menit 20,33 detik. Setelah kita mencari sudut waktu matahari, maka kita mencari matahari terbenam atau biasa disebut dengan gurub. Untuk mencari matahari terbenam ini, kita juga harus menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Data yang pertama yaitu TO dibagi 15, kulminasi, equation of time, dan KWD atau konferensi waktu daerah. TO dibagi 15 maksudnya yaitu hasil dari TO atau tinggi atau sudut waktu matahari tadi dibagi 15, kemudian hasilnya nanti akan digunakan untuk mencari matahari terbenam. Hasil dari TO bagi 15 yaitu 6 derajat 1 menit 53,36 detik. Untuk kulminasinya kita menggunakan waktu 12. Untuk equation of time-nya yaitu sama dengan data pencarian tinggi matahari, yaitu menggunakan waktu 11 GMT. Untuk KWD atau konferensi waktu daerah, kita menggunakan rumus waktu daerah dikurangi waktu tempat atau bujur tempat, yaitu misalnya 105 derajat dikurangi 110 derajat 50 menit dibagi 15. 105 dari mana? 105 adalah waktu daerah untuk waktu Indonesia bagian Barat atau WIB. Setelah itu akan mendapatkan hasil min 0 derajat 23 menit 20 detik. Setelah kita mengumpulkan data-datanya, kemudian kita mencari waktu matahari terbenam, yaitu dengan menggunakan rumus TO dibagi 15 ditambah 12 dikurangi equation of time atau biasa disimbolkan dengan E kecil dan ditambah dengan KWD atau konferensi waktu daerah. Setelah data-datanya dimasukkan, kemudian mendapatkan hasil 17 derajat 42 menit 25,36 detik. Waktu ini langsung kita ubah menjadi waktu jam, yaitu 17 jam 24 menit 25,36 detik. Jadi saat waktu matahari terbenam atau saat waktu gurub itu adalah jam 17.42 menit 25,36 detik. Setelah kita mengetahui hasil gurub, maka kemudian kita mencari azimut gurub.
atau biasa disimbolkan dengan AO. Dengan menggunakan rumus kotan AO sama dengan sin lintang tempat dibagi tan TO atau sudut waktu matahari ditambah cos lintang tempat dikali tan deklinasi matahari dibagi sin TO atau sudut waktu matahari. Kotan TO untuk pemejetan kotan dalam kalkulator yaitu menggunakan 2 NDF tan. Tetapi setelah data-datanya dimasukkan menggunakan tutup kurung kemudian diberi tanda X-1 dalam kalkulator. Karena itu adalah kotan, maka belakangnya harus dikasih X-1. X-1 boleh diletakkan di depan atau di belakang. Ketika diletakkan di depan, dia menjadi -1, buka kurung, -1, buka kurung, baru datanya tutup kurung 2 kali. Setelah itu mendapatkan hasil 85 derajat, 27 menit, 47,25 detik. Ini adalah hasil dari azimut saat gurub. Tetapi ini belum hasil akhir, ini hanya hasil sementara. Untuk mengetahui azimut apakah dari titik utara atau dari selatan, kita bisa mendapatkannya dari patokan hasil perhitungan tadi. Ketika hasilnya positif, maka titik gurubnya maka azimutnya akan dihitung dari titik utara. Dan ketika hasilnya min atau negatif, maka titik azimutnya akan dihitung dari titik selatan. Kemudian kita menghitung azimut matahari untuk yang terakhir yaitu 360 derajat dikurangi hasil dari perhitungan tadi dan mendapatkan 274 derajat 32 menit 12,7 detik. Dan ini adalah azimut matahari saat gurub yang dihitung dari titik utara ke barat. Selanjutnya yaitu G, menentukan apparent ray association matahari dengan menggunakan rumus A dikurangi buka kurung A dikurangi B tutup kurung kali C dibagi 1. Setelah itu mengumpulkan data-data. Di sini saya menggunakan data jam 10 GMT. Karena apa? Karena saat matahari terbenam atau gurub mendapatkan nilai jam 17. Jadi jam 17 tersebut dikurangi 7 sama dengan 10. Datanya yaitu AR matahari 10 GMT sama dengan 10 derajat 43 menit 3 detik. AR matahari jam 11 GMT sama dengan 10 derajat 45 menit 20 detik. Data-data tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus tadi, yaitu 10 derajat 43 menit 3 detik dikurangi buka kurung 10 derajat 43 menit 3 detik dikurangi 10 derajat 45 menit 20 detik tutup kurung dikali nilai C yaitu 0 derajat 26 menit 31,62 detik dibagi 1, yaitu hasilnya 10 derajat 44 menit 03,57 detik. Jadi nilai apparent ray association matahari yaitu 10 derajat 44 menit 03,57 detik. Selanjutnya itu H, menentukan apparent ray association bulan dengan menggunakan rumus seperti tadi, yaitu A dikurangi buka kurung A dikurangi B tutup kurung kali C dibagi 1. Data-datanya yaitu AR bulan jam 10 GMT sama dengan 13 derajat 39 menit 43 detik. AR bulan jam 11 GMT sama dengan 14 derajat 8 menit 53 detik. Data-data tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus tadi, yaitu 13 derajat 39 menit 43 detik dikurangi buka kurung 13 derajat 39 menit 43 detik dikurangi 14 derajat 8 menit 53 detik tutup kurung dikali nilai C yaitu 0 derajat 26 menit 31,62 detik
dibagi 1, yaitu hasilnya 13 derajat 52 menit 36,7 detik. Jadi nilai apparent rate association bulan yaitu 13 derajat 52 menit 36,7 detik. Selanjutnya yaitu I, menentukan sudut waktu bulan. Dengan menggunakan rumus T bulan sama dengan AR matahari dikurangi AR bulan ditambah sudut waktu matahari. 10 derajat 44 menit 03,57 detik dikurangi 13 derajat 52 menit 36,7 detik ditambah 90 derajat 28 menit 20,33 detik. Hasilnya yaitu 87 derajat 19 menit 42,2 detik. Jadi nilai sudut waktu bulan yaitu 87 derajat 19 menit 42,2 detik. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu menentukan deklinasi bulan. Untuk menentukan deklinasi bulan dibutuhkan data epimeris yakni deklinasi jam 10 GMT dan deklinasi pada jam 11 GMT. Untuk deklinasi jam 10 GMT yaitu 2 derajat 16 menit 37 detik, sedangkan untuk deklinasi pada jam 11 GMT sama dengan 2 derajat 31 menit 18 detik. Untuk menentukan deklinasi bulan digunakan rumus interpolasi yakni A dikurang dalam kurung A dikurang B tutup kurung dikali C dibagi I, sehingga didapatkan hasil 2 derajat 27 menit 49,46 detik. Kemudian yang kedua yakni menentukan tinggi hilal hakiki. Untuk rumusnya yakni sin H atau sin tinggi bulan sama dengan sin lintang tempat dikali sin deklinasi bulan ditambah cos lintang tempat dikali cos deklinasi bulan dikali cos sudut waktu. Untuk datanya lintang tempat yaitu minus 6 derajat 50 menit. Untuk deklinasi bulan 2 derajat 27 menit 49,46 detik. Sedangkan sudut waktunya 88 derajat 2 menit 31,35 detik. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus menjadi sin H sama dengan sin minus 6 derajat 50 menit dikali sin 2 derajat 27 menit 49,46 detik ditambah cos minus 6 derajat 50 menit dikali cos 2 derajat 27 menit 49,46 detik dikali cos 88 derajat 2 menit 31,35 detik, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 1 derajat 38 menit 56,59 detik. Baik, kemudian saya akan menjelaskan langkah selanjutnya dalam penentuan awal bulan Komariah untuk bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengetahui nilai koreksi yang diperlukan untuk mengetahui tinggi hilal mar'i. Nah, langkah pertama yaitu menentukan paralak untuk mengurangi tinggi hilal hakiki. Yaitu kita tentukan dulu nilai horizontal paralaksnya dengan rumus interpolasi yakni A dikurang buka kurung A dikurang B tutup kurung dikali C dibagi 1. Nah, data yang kita pakai yaitu horizontal paralaks pada 10 GMT. Nilai 10 GMT ini didapat dari hasil pengurangan waktu ghurub yakni sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat dikurangi waktu daerah yang untuk bagian barat sendiri yaitu 7 jam. Maka didapatlah 10 GMT dan yang dipakai data yang keduanya yaitu 11 GMT data setelahnya. Untuk horizontal paralaks 10 GMT sendiri yaitu nilainya 0 derajat 56 detik 41 menit. Dan untuk horizontal paralaks 11 GMT-nya yakni 0 derajat 56 menit 40 detik. Data ini diambil dari data epimeris. Kemudian nilai-nilai tadi kita masukkan ke dalam rumus interpolasi yang mana 0 derajat 56 menit 41 detik dikurang buka kurung 0 derajat 56 menit 41 detik dikurang 0 derajat 56 menit 49 detik
Kemudian dikali nilai C ini didapat dari waktu ijtima yang bagian menit dan detiknya saja, yaitu 0 derajat 26 menit 31,62 detik dibagi 1. Maka akan didapat nilai dari horizontal paralaksnya, yakni 0 derajat 56 menit 44,54 detik. Nah, setelah itu kita tentukan paralaksnya dengan rumus horizontal paralaks dikali cos tinggi hilal hakiki. Setelah tadi kita dapat nilai horizontal paralaksnya, kemudian dikali nilai cos dari tinggi hilal hakiki. Itu langsung kita masukkan saja ke kalkulator. Ini 0 derajat 56 menit 44,54 detik dikali cos nilai dari tinggi hilal hakikinya, yaitu 2 derajat 21 menit 53,87 detik. Maka paralaks yang didapat yaitu 0 derajat 56 menit 41,64 detik. Nah, setelah kita tentukan nilai horizontal paralaksnya, kemudian kita juga harus mengetahui nilai dari semi diameter. Dengan rumus tadi juga, rumus interpolasi, dan data yang kita ambil sama, cuma yang kita pakai di sini yaitu data semi diameter. Pada pukul 10 GMT juga yang di Ephemeris, yaitu bernilai 0 derajat 15 menit 27 detik, dan nilai semi diameter pada pukul 11 GMT yaitu 0 derajat 15 menit 26 detik. Kita masukkan ke dalam rumus interpolasi tadi, maka akan didapat hasilnya untuk nilai semi diameter yaitu 0 derajat 15 menit 26,55 detik. Nah, setelah itu kita juga harus menentukan nilai dari refraksi, yang mana ini ditentukan untuk menambah tinggi hilal hakiki dengan rumus interpolasi juga tadi, dan data refraksi yang kita pakai yaitu refraksi 2 derajat 19 menit dan refraksi 2 derajat 24 menit. Ini didapat karena data dari tinggi hilal hakikinya yaitu 2 derajat sekitar 2 derajat 21 menit. Maka nilai dari refraksinya di antara data yang telah saya sebutkan tadi. Dan data refraksi ini kita tentukan dari tabel yang telah disediakan dalam buku. Nah, adapun nilai dari refraksi 2 derajat 19 menit yaitu 0 derajat 15 menit 15,8 menit, dan refraksi 2 derajat 24 menit itu yaitu 0 derajat 15,5 menit. Kita masukkan ke dalam rumus interpolasi tadi yang telah saya sebutkan di awal, maka akan didapat nilai refraksinya yaitu untuk tinggi hilal hakiki 2 derajat sekian itu 2 derajat 21 menit itu, nilai refraksinya yaitu 0 derajat 15 menit 40,4 detik. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita hitung tinggi hilal mar'inya dengan rumus hilal mar'i dikurang paralaks ditambah semi diameter ditambah refraksi ditambah dip. Nah, kita masukkan nilai tinggi hilal hakikinya yaitu 2 derajat 21 menit 53,87 detik dikurang 0 derajat, nilai dari palaksnya yaitu 0 derajat 56 menit 41,64 detik ditambah nilai semi diameter yang tadi kita cari 0 derajat 15 menit 26,55 detik ditambah 0 derajat 15 menit 40,4 detik ditambah nilai dari ketinggiannya dari nilai refraksi dipnya 0 derajat 10 menit 24,74 detik. Maka akan didapat tinggi hilal mar'i yaitu 2 derajat 6 menit 43,56 detik. Demikian. Saya akan menjelaskan terkait hasil perhitungan dari kelompok kami. Yang pertama itu terkait mukut atau nama hilal di atas ufuk, yaitu hasil perhitungan dari kelompok kami yaitu 0 derajat 8 menit 26,9 detik. Itu hasil perhitungan dari kelompok kami. Yang kedua terkait azimut bulan, di mana hasil perhitungan dari kelompok kami yaitu 87 derajat 18 menit 42,83 detik.
itu terkait azimut bulan. Dan yang terakhir terkait posisi hilal. Hasil dari perhitungan kelompok kami terkait posisi hilal yakni 1 derajat 50 menit 55,6 detik, di mana posisi hilal berada di selatan matahari. Sekian hasil perhitungan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.